wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengantar matematika, astronomi, peredaran matahari dan bumi dan bulan, istilah-istilah astronomi pada bola bumi dan bola langit. Untuk anggota kelompoknya, pertama Elsa Dwi Ayu Anini Andriani, kedua Fatah Zenuri, ketiga Fauzi Yogi Pratama, Florensindana Happy, Hegia Pramesti Azhara, dan Iis Ariski. Untuk materi yang pertama yaitu matematika astronomi. Matematika astronomi adalah cabang dari matematika yang menetapkan bentuk-bentuk bola langit, menentukan posisi dan jumlah dari setiap planet dan bintang tetap, serta memungkinkan kita untuk mempelajari hal-hal tersebut dari gerakan-gerakan samawi yang bisa kita lihat dari benda-benda langit sferik. Presisi mereka dan resesinya astronomi memiliki satu subdivisi yaitu daftar-daftar astronomis. Ini semua didasarkan pada kalkulasi sesuai dengan kaidah-kaidah aritmatika. Disiplin ini berkaitan dengan alur gerakan yang khas bagi setiap binatang dan dengan karakter gerakan tersebut, cepat, lambat, langsung, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dibuktikan dengan alat-alat astronomi ialah kegunaan untuk menunjukkan posisi binatang dalam angkaran mereka pada waktu tertentu dengan cara menghitungnya gerakan-gerakan mereka sesuai dengan kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh karya-karya astronomi. Untuk selanjutnya, fenomena matahari terbit dan matahari tenggelam tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap dua teori tentang pusat tata surya kita. Teori pertama adalah geosentrik yang beranggapan bahwa bumi merupakan pusat tata surya kita. Teori kedua adalah heliosentrik yang meyakinkan bahwa matahari merupakan pusat tata surya kita. Claudius Ptolemy merupakan salah satu ilmuwan yang melakukan berbagai perhitungan matematika berdasarkan teori geosentrik, sedangkan Galileo Galilei dan Nicolaus Copernicus adalah ilmuwan yang melakukan penelitian perhitungan terkait dengan heliosentrik. Ada dua hal utama yang berkaitan dengan perhitungan durasi siang hari, yaitu pemodelan alam semesta dan spherical trigonometry. Celestial sphere atau suatu bentuk pemodelan alam semesta. Celestial sphere adalah suatu bola dengan posisi pengamat atau titik referensi sebagai pusat bola, dan benda-benda langit sebagai objek pengamat terletak pada permukaan bola tersebut. Ada 3 macam celestial sphere, yaitu 1. Topocentric celestial sphere. Topocentric celestial sphere adalah celestial sphere yang menggunakan gerak rotasi bumi sebagai pertimbangan utama dan posisi aktual pengamat sebagai titik pusat bola. Yang kedua adalah geocentric celestial sphere. Geocentric celestial sphere merupakan celestial sphere yang menggunakan gerak revolusi bumi sebagai pertimbangan utama dan bumi secara keseluruhan digunakan sebagai pusat bola. Yang ketiga adalah heliocentric celestial sphere. Heliocentric celestial sphere adalah celestial sphere yang menggunakan matahari sebagai pusat bola. Kombinasi topocentric celestial sphere dan geocentric celestial sphere digunakan untuk mempelajari perhitungan durasi matahari bersinar. Topocentric celestial sphere digunakan untuk menghitung durasi siang hari pada suatu tempat tertentu. Sedangkan geocentric celestial sphere terkait dengan variabel yang dibutuhkan untuk menghitung durasi siang hari pada waktu tertentu. Selanjutnya, peredaran matahari dan akibatnya. Dalam keilmuan astronomi, gerak matahari dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerak hakiki dan gerak semu. Gerak matahari hakiki adalah gerakan sebenarnya yang dimiliki oleh matahari. Gerakan matahari hakiki ada 2, yakni 1. Rotasi matahari. Matahari berputar pada porosnya dengan waktu rotasi yang berbeda-beda pada tiap bagiannya, yakni sekitar 25,5 hari pada bidang ekuator dan 27 hari pada daerah kutubnya. Perbedaan tersebut disebabkan matahari sebenarnya merupakan bola gas pijar raksasa yang berada di luar angkasa yang terus bergerak.
Yang kedua, gerak matahari di antara gugusan bintang. Matahari bersamaan dengan sistem tata suryanya bergerak di alam semesta ini dari suatu tempat menuju tempat yang lainnya mengitari pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 20 km per detik atau 72.000 km per jam atau 600 juta km per tahun. Daerah yang dituju oleh matahari disebut dengan apex dan daerah yang telah ditinggalkan oleh matahari disebut anti-apex. Selamat kembali pengantar ilmu falak menyimak proses pembentukan alam semesta. Gerak semu. Secara umum, gerak semu pada matahari yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu gerak semu harian atau gerak diurnal. Terjadi akibat rotasi bumi. Periode menengahnya yakni 24 jam. Arah pergerakannya adalah dari timur ke barat. Kemiringan lintasannya, gerak harian matahari tergantung pada letak geografis pengamat. Lintasan pada bagian ekuator bumi adalah berupa gerak lingkaran tegak di bagian kutub mendatar, di belahan bumi selatan terlihat miring ke arah utara dan sebaliknya di belahan bumi utara terlihat miring ke selatan. Besar kemiringannya tersebut berbanding lurus dengan besar lintang. Yang kedua yaitu gerak semu tahunan atau gerak anual. Gerak semu tahunan matahari yakni ke arah timur sekitar 0 derajat atau 59 derajat per hari. Periode gerak semu tahunan matahari adalah sekitar 365,25 hari. Akibatnya arah terbit dan tenggelam matahari selalu berubah-ubah letaknya sepanjang tahun. Posisi matahari ketika berada di dua titik terakhir tersebut dengan solstitum yang artinya pemberhentian matahari. Hal tersebut karena pada saat itu perubahan deklinasi matahari sangat lambat, seolah-olah berhenti. Sebaliknya ketika titik equinox, yakni ketika lintasan matahari tepat berada pada titik timur dan juga barat, maka deklinasi berlangsung secara cepat. Yang selanjutnya yaitu peredaran bumi dan akibatnya. Bumi mengelilingi matahari melalui lintasan semu berbentuk elips mendekati lingkaran. Selisihnya antara titik parihelium dengan titik apheliumnya sekitar 5 juta kilometer. Jarak terdekat parihelium terhadap matahari adalah sekitar 140 juta kilometer. Jarak terjauhnya aphelium sekitar 152 juta kilometer. Selama beredar mengelilingi matahari, bumi tidak hanya melakukan satu gerakan saja, bahkan ada 5 gerakan sekaligus. Kelima gerakan tersebut yaitu yang pertama rotasi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi pada porosnya. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Dalam sesekali rotasi bumi dibutuhkan waktu kira-kira 23 jam 56 menit 4 detik. Bisa kurang dari itu dan juga bisa lebih, tergantung pada posisi bumi terhadap matahari ketika itu. Yang kedua yaitu revolusi. Bumi merupakan salah satu planet yang bergerak mengitari matahari. Pergerakan bumi mengitari matahari tersebut dengan revolusi bumi disebut dengan revolusi bumi. Dalam revolusinya, posisi bumi miring sekitar 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika, sehingga bidang ekliptika bumi ini tidak sejajar dengan ekuator bumi, melainkan miring membentuk sudut 23,5 derajat. Arah kemiringan tersebut meski kadang berubah-ubah namun relatif tetap. Eklipta bumi berbentuk elips mendekati lingkaran dengan selisih antara titik parihelium dengan titik aphelium sekitar 5 juta kilometer. Periode rata-rata revolusi bumi yaitu 365 hari 5 jam lebih dari 48 menit. Selanjutnya yaitu presesi. Kemiringan sumbu bumi terhadap ekliptika tidak selalu tetap, melainkan terus berubah-ubah mirip perubahan sumbu gasing.
Perubahan tersebut mengakibatkan gerak goyang pada bumi sebesar 50,24 per tahun. Gerak tersebut disebut dengan gerak presesi atau dahriyah atau mubadharat al-i'tidalain. Arah gerak presesi berlawanan dengan gerak rotasi, yakni dari arah timur ke barat jika dilihat dari kutub utara langit, dan akan kembali ke posisi semula dalam jangka waktu sekitar 25.796 tahun. Selanjutnya yaitu notasi. Gerak notasi adalah gerak gelombang dalam gerak presesi. Gerak presesi tidak lurus, melainkan bergelombang membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Gerak mutasi untuk membentuk satu lingkaran penuh atau 360 derajat memerlukan waktu sekitar 18,66 tahun. Dan yang terakhir yaitu absiden. Gerak absiden adalah gerak pergeseran titik aphelium dan perihelium dari timur ke barat untuk menempuh satu kali putaran. Gerak absiden memerlukan waktu sekitar 21.000 tahun, sehingga besar gerak absiden adalah 0,17 per hari. Kemudian peredaran bulan dan fase-fasenya dalam konteks perhitungan bulan komariah. Perubahan penampakan wajah bulan setiap harinya seperti yang terlihat dari bumi adalah sebagai akibat posisi relatif bulan terhadap bumi dan matahari. Wajah bulan nampak berbeda dari waktu ke waktu yang disebut fase-fase bulan. Fase-fase tersebut adalah yang pertama yaitu crescent atau al-hilal, yaitu posisi manzilah pertama bulan ketika menuju langit utara, yang jika memungkinkan akan terlihat dari ufuk barat setelah matahari tenggelam. Kejelasan bentuk hilal dari satu bulan dengan bulan yang lain berbeda-beda. Masa muncul dan terlihatnya pun berbeda-beda, yaitu antara 10 sampai dengan 40 menit. Bentuk hilal dari ke hari berikutnya akan semakin jelas dan membesar. Hingga mencapai 6 hari, 16 jam 11 menit, hilal akan beralih pada posisi dan bentuk lain yaitu first quarter atau at-tarbi al-awwal. Yang kedua yakni first quarter atau at-tarbi al-awal adalah bulan yang memasuki seperempat peredarannya pada bumi, yaitu mulai hari ke-7. Yang ketiga yakni first gibbous atau al-ahdab al-awal, yakni bulan yang sudah mulai mendekati ufuk timur dengan bentuknya yang sudah semakin membesar, yaitu telah sampai hari ke-11 dengan lengkung sabit menghadap ke timur. Selanjutnya yang keempat, yakni full moon atau al-badr, yaitu bulan yang telah mencapai usia pertengahan di mana posisinya tepat berhadapan dengan matahari dan bentuknya telah bulat sempurna. Yang kelima, yakni second gibbous atau al-ahdab asani, yaitu masa setelah berlalunya full moon atau al-badr yang hampir seukuran dengan al-hadab al-awal, namun dengan arah lengkung sabit yang berlawanan atau menghadap ke barat. Yang keenam, yakni second quarter atau at-tarbi asani, yaitu masa bulan yang telah berlalu sekitar 22,1/8 hari yang mirip at-tarbi al-awal, namun dengan arah lengkung sabit yang berkebalikan yang terus bergerak sedikit demi sedikit menuju arah ufuk barat. Yang ketujuh yakni second crescent atau al-hilal asani, yaitu masa setelah berlalunya at-tarbi asani di mana cahayanya menutupi sebagian kecil bagian kanan yang membentuk seperti hilal. Dan yang terakhir yaitu wen atau al-mahaq, yaitu masa sesampainya bulan pada peredaran sempurna di mana bumi, bulan, dan matahari dalam posisi sejajar atau pada garis bujur yang disebut dengan konjungsi atau ijtima atau halah al-iqtiron dan nyaris tidak terlihat dari bumi.
Selanjutnya, istilah-istilah falakiyah yang terdapat dalam bola bumi dan bola langit. Istilah-istilah falakiyah pada bola bumi yang pertama, lingkaran ekuator atau khatulistiwa bumi. Lingkaran ekuator bumi adalah lingkaran yang membagi dua sama besar dengan bola bumi menjadi bagian selatan dan bagian utara, yaitu masing-masing belahan bumi baik utara maupun selatan jaraknya 90 derajat dari ekuator atau khatulistiwa ke titik kutub. Yang kedua, lingkaran atau garis lintang. Lingkaran lintang adalah lingkaran-lingkaran yang sejajar paralel dengan lingkaran ekuator bumi atau khatulistiwa. Yang ketiga, lintang tempat. Lintang tempat adalah jarak antara suatu tempat ke ekuator diukur sepanjang lingkaran atau garis bujur yang melalui tempat tersebut. Yang keempat, lingkaran bujur. Lingkaran bujur itu adalah lingkaran-lingkaran yang melalui titik kutub utara dan titik kutub selatan serta memotong ekuator secara tegak lurus. Yang kelima, bujur tempat. Bujur tempat adalah jarak suatu tempat ke lingkaran bujur yang melalui kota Greenwich. Sedangkan istilah-istilah falakiyah pada bola langit adalah yang pertama titik zenit. Titik zenit adalah titik puncak atau titik tertinggi pada bola langit, persis berada di atas kepala sehingga setiap tempat atau orang akan memiliki titik zenit masing-masing sesuai dengan keberadaannya. Yang kedua, jarak zenit. Jarak suatu benda langit dari titik zenit diukur sepanjang lingkaran vertikal. Jarak zenit ini dapat dipakai untuk mencari sudut waktu matahari awal waktu sholat. Yang ketiga, titik nadir. Titik nadir adalah titik kaki atau titik terendah dari bola langit, persis berada di bawah kaki. Yang keempat, lingkaran, ufuk atau horizon. Istilah ufuk atau horizon ini mempunyai tiga pengertian. Yang pertama, ufuk mar'i atau horizon kodrat atau kaki langit, yaitu lingkaran yang seolah-olah menjadi pembatas pertemuan langit dan bumi, yang dapat dilihat bila kita berada di tengah-tengah dataran yang amat luas atau berada di tengah-tengah lautan. Yang kedua, ufuk nisbi atau horizon semi, yaitu bidang datar pada bumi yang kaki kita bersengguan dengannya yang tegak lurus pada garis vertikal. Yang ketiga, ufuk hakiki atau horizon sejati, yaitu lingkaran yang melalui titik pusat tegak lurus pada garis vertikal dan membelah bola bumi dan bola langit menjadi dua bagian, bagian atas bola langit dan bagian bawah bola langit. Kelima, lingkaran vertikal. Lingkaran vertikal adalah lingkaran-lingkaran yang melalui titik zenit dan nadir serta tegak lurus pada lingkaran ufuk atau horizon. Yang keenam, lingkaran meridian. Lingkaran atau garis vertikal yang melalui kutub utara langit dan kutub selatan langit. Kutub utara maupun kutub selatan langit merupakan proyeksi perpanjangan dari kutub utara dan kutub selatan bumi. Yang ketujuh, lingkaran ekuator langit, yaitu lingkaran yang merupakan proyeksi perluasan dari ekuator bumi. Yang kedelapan, ketinggian atau irtifa, yaitu jarak suatu benda langit dengan lingkaran ufuk dihitung sepanjang lingkaran vertikal. 9. Titik utara atau selatan, yaitu titik-titik perpotongan lingkaran meridian dengan lingkaran horizon. 10. Titik timur atau barat, yaitu titik perpotongan lingkaran ekuator dengan lingkaran horizon sesuai dengan posisi timur dan barat. 11. Azimut, yaitu jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal yang melalui suatu benda langit diukur sepanjang ufuk dengan arah sesuai dengan jarum jam. Yang ke-12, kutub langit selatan dan utara, yaitu titik pada bola langit yang merupakan proyeksi atau perpanjangan dari titik kutub selatan dan kutub utara di bumi. Deklinasi adalah jarak suatu benda langit dengan ekuator langit. Ada dua macam. Yang pertama, deklinasi positif, yaitu deklinasi yang berada di belahan langit utara terhitung dari 0 derajat di ekuator langit sampai 90 derajat di kutub utara. Yang kedua, deklinasi negatif, yaitu deklinasi yang berada di belahan langit selatan dihitung dari 0 derajat di ekuator langit sampai 90 derajat di kutub selatan.
Titik kulminasi adalah titik perpotongan lingkaran peredaran harian suatu benda langit dengan lingkaran meridian. Titik kulminasi ada dua macam. Yang pertama, titik kulminasi atas, yaitu titik tertinggi yang dicapai benda langit dalam peredaran hariannya. Yang kedua, titik kulminasi bawah, yaitu titik terendah yang dicapai benda langit dalam peredaran hariannya. Sudut waktu atau hour angle adalah jarak antara suatu benda langit dengan titik kulminasinya atau sudut yang dibentuk oleh lingkaran deklinasi suatu benda langit dengan lingkaran meridian. Lambangnya T kecil. Sudut waktu ada dua macam. Yang pertama, sudut waktu positif, yaitu sudut waktu untuk benda langit yang sudah melewati titik kulminasinya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Yang kedua, sudut waktu negatif, yaitu sudut waktu untuk benda langit yang belum melewati titik kulminasinya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Lingkaran ekliptika adalah lingkaran tempat peredaran atau semu tahunan matahari. Lingkaran ini pada dasarnya merupakan lingkaran edar yang digunakan bumi dalam mengelilingi matahari. Lingkaran ini berpotongan dengan ekuator langit dan membentuk sudut 23 derajat, 27 derajat, atau 23,5 derajat. Lingkaran ekliptika disebut juga dairah al-buruj. Edar bulan. Lingkaran edar bulan atau falak al-qamar yang dipakai bulan dalam mengelilingi bumi. Lingkaran ini berpotong dengan lingkaran ekliptika dan membentuk sudut 5 derajat 8. Titik simpul adalah titik perpotongan antara lingkaran ekliptika dengan lingkaran edar atau falak al-qamar. Titik simpul yang menuju ke arah utara disebut simpul naik atau uqdah saidah atau ascending node. Sedangkan titik simpul yang dilalui matahari atau bulan menuju arah selatan disebut simpul turun atau uqdah nazilah atau descending node. Titik aris atau titik hamal adalah titik perpotongan antara lingkaran ekliptikan dengan lingkaran ekuator langit pada musim semi, maka disebut juga titik musim semi atau vernal equinox tanggal 21 Maret. Takwim matahari atau takwim bulan adalah jarak antara titik aris dengan matahari atau bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang terakhir yaitu ada ascensio rekta matahari atau bulan. Ascensio rekta matahari atau bulan adalah jarak antara titik aris dengan matahari atau bulan diukur sepanjang lingkaran ekuator dari barat ke timur. Untuk selanjutnya presentasi dilanjutkan di diskusi learning. Sekian dari kelompok kami, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.